wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Marsha Olivia dengan NIM A50124074. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Tadulako. Nah, kali ini saya akan memberikan bimbingan klasikal terkait topik atau judul membangun konsep diri yang positif. Oke teman-teman, jadi siapa nih di sini yang masih sering suka lebih banyak berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri dibanding lebih ke positifnya? Nah, pada kali ini saya akan membahas terkait dengan membangun konsep diri yang positif. Nah, langsung saja di slide pertama itu ada pengertian dari konsep diri. Nah, sebelum kita membangun apa itu konsep diri dengan diri kita sendiri, maka kita harus mengetahui dulu apa itu konsep diri. Di sini ada pengertian dari Bella A tahun 2025 yang menjelaskan bahwa konsep diri adalah konsep yang berkaitan dengan individu itu sendiri, yaitu bagaimana seseorang mempersepsi, berpikir dan mengevaluasi dirinya agar tindakan yang kita lakukan sesuai dengan konsep diri kita. Kemudian di sini juga ada menurut Hurlak, yaitu konsep diri adalah gambaran seseorang tentang dirinya sendiri, kombinasi dari keyakinan dan pencapaian secara fisik, psikologis, sosial, emosional, dan juga ambisius. Nah teman-teman, jadi dapat kita pahami sendiri bahwa konsep diri itu caranya seseorang mengenal, memandang, dan menilai dirinya sendiri. Nah, bagaimana teman-teman itu menilai dirinya teman-teman, bagaimana teman-teman itu mengenal dirinya teman-teman. Nah, konsep diri itu mencangkup bagaimana seseorang melihat kelebihan dan kekurangannya, terus juga melihat kemampuan, juga karakter yang dimiliki teman-teman. Tiap orang itu memiliki konsep diri yang berbeda karena dipengaruhi oleh pengalaman dan juga lingkungannya. Jadi semakin positif seseorang memandang dirinya, maka semakin besar rasa percaya diri yang timbul dalam dirinya. Oke, begitupun sebaliknya, ketika teman-teman lebih banyak berpikir negatif terhadap dirinya teman-teman, maka lebih besar potensi ketidakpercayaan diri dibanding lebih percaya diri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri konsep diri yang positif. Nah, ada beberapa ciri-ciri konsep diri yang positif, yaitu yang pertama, mampu menerima kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini teman-teman, bagaimana teman-teman itu sudah mampu, bisa untuk memahami kelebihan maupun kekurangan teman-teman, sudah berdamai dengan kekurangannya teman-teman, tidak lagi menyalahkan diri teman-teman dengan kekurangannya teman-teman, malah teman-teman itu berdamai atau sudah memahami bagaimana dan juga menerima kekurangannya teman-teman, bukan cuma kekurangan, juga menerima kelebihannya teman-teman, sudah memahami apa kelebihannya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu percaya pada kemampuan diri. Nah, ciri-ciri dari konsep diri yang positif sendiri itu yaitu percaya pada kemampuan diri. Nah, ketika teman-teman sudah percaya sama kemampuan dirinya teman-teman, maka dapat dilihat bahwa teman-teman itu sudah memiliki konsep diri yang positif karena mampu percaya pada kemampuan teman-teman. Nah, kemudian juga ada berani mencoba hal baru. Nah, dari teman-teman mencoba hal baru sudah diketahui bahwa teman-teman itu sudah memiliki konsep diri yang positif. Nah, karena sudah berani mencoba hal yang baru, tidak hanya terpaku pada hal-hal yang itu saja,
namun teman-teman juga berani dengan mencoba hal baru. Tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, seseorang dengan memiliki konsep diri yang positif pasti akan tidak mudah menyerah dengan kesulitan yang mereka hadapi. Meskipun mereka sudah menghadapi kesulitan, mereka itu pasti akan tetap terus berjalan menghadapi kehidupan berikutnya. Tidak langsung menyerah dengan hanya misal menghadapi kesulitan. Mereka itu pasti mampu menghadapi kesulitan dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian ada cara membangun konsep diri yang positif. Nah, di sini teman-teman diberitahukan juga cara membangun konsep diri yang positif. Yang pertama yaitu mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Nah, jadi salah satu cara untuk membangun konsep diri yang positif itu teman-teman harus mampu mengenali kelebihan dan kekurangan teman-teman. Harus tahu apa kelebihannya teman-teman. Terus harus tahu juga kekurangannya agar teman-teman sudah memahami dan mengenali apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan diri teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, di sini jika teman-teman sudah terbiasa mengembangkan potensi yang dimiliki, maka teman-teman itu dapat membangun konsep diri yang positif karena teman-teman sudah fokus untuk membangun potensi yang dimiliki, sehingga teman-teman akan mampu menjalani hari-hari yang positif, sehingga yang tadinya yang negatif itu akan tertinggal karena fokus sama potensi diri teman-teman, tidak hanya fokus kepada kekurangan yang dimiliki oleh teman-teman. Ya, yang selanjutnya yaitu berpikir positif. Nah, di sini itu teman-teman bagaimana sebisa mungkin mengurangi pikiran-pikiran yang negatif. Jadi lebih banyaklah berpikir yang positif karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi diri kita. Selanjutnya yaitu tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, hal ini biasanya sering terjadi nih di kalangan teman-teman yang biasanya teman-teman lebih sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, di sini bagaimana kita meminimalisir lah pikiran-pikiran yang membandingkan diri dengan orang lain, karena kita sebenarnya tidak tahu apa yang dijalani oleh orang lain, apa kehidupan aslinya. Bisa saja itu hanya menjadi topeng dalam kehidupan sehari-harinya, karena kita tidak tahu apa yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga kita tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu punya warna yang berbeda-beda, punya kehidupan yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya yaitu menetapkan tujuan yang realistis. Nah, pada cara ini teman-teman harus mampu menetapkan tujuan yang realistis. Teman-teman itu mau mencapai tujuan yang seperti apa, yang bagaimana. Maksudnya itu yaitu menetapkan tujuannya teman-teman berdasarkan dengan kemampuannya teman-teman. Nah, setelah cara membangun konsep diri yang positif, selanjutnya yaitu manfaat konsep diri yang positif. Nah, apa sih manfaat dari membangun konsep diri yang positif itu? Nah, jadi teman-teman, manfaat membangun konsep diri yang positif itu sebenarnya banyak manfaatnya terhadap kehidupan kita. Nah, di sini saya mengambil yang pertama yaitu lebih percaya diri. Nah, jika teman-teman sudah dapat membangun konsep diri yang positif, maka
kepercayaan diri teman-teman itu akan lebih meningkat karena teman-teman percaya sama apa yang teman-teman miliki, potensi apa yang teman-teman miliki, kelebihan dan kekurangan teman-teman sudah ketahui, sehingga teman-teman akan lebih percaya diri. Nah, yang selanjutnya yaitu termotivasi untuk belajar. Teman-teman sudah dapat membangun konsep diri yang positif, maka teman-teman akan pasti akan termotivasi untuk belajar, karena seseorang dengan konsep diri yang positif pasti tidak akan malas belajar, karena dia pasti masih memiliki rasa ingin tahu yang lebih, jadi dia masih harus terus banyak belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi jika teman-teman sudah mampu membangun konsep diri yang positif, tentu saja teman-teman akan mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Karena sebelum kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, yang pertama kita lakukan itu yaitu dengan dirinya kita sendiri terlebih dahulu, kemudian kepada orang lain. Bagaimana memperlakukan diri kita dengan baik, kemudian sehingga kita juga mampu memperlakukan orang lain itu dengan baik, kemudian terjalin hubungan yang baik. Kemudian di sini ada lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dengan konsep diri yang positif pasti akan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-harinya. Seseorang dengan konsep diri yang positif siap menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena seseorang yang seperti itu cenderung lebih siap menghadapi tantangan karena ia memiliki pandangan yang sehat terhadap dirinya sendiri. Ia memahami bahwa seseorang itu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga ketika menghadapi tantangan atau kegagalan dalam kehidupannya, maka ia tidak langsung menganggap dirinya itu tidak mampu, malah dia menganggap bahwa kesalahan atau kegagalan yang dihadapi itu adalah pelajaran. Bagaimana hal tersebut menjadi kesempatannya untuk belajar. Nah, itulah manfaat jika kita mampu memiliki atau membangun konsep diri yang positif, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi membangun konsep diri yang positif ini yaitu secara umum konsep diri yang positif sangat penting dalam kehidupan setiap individu, karena dengan memiliki pandangan yang positif atau yang baik terhadap diri kita sendiri, maka seseorang akan lebih mudah berkembang, menghadapi tantangan, dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih percaya diri dan lebih optimis. Nah, jadi semangat teman-teman untuk membangun konsep diri yang positif, karena konsep diri yang positif itu sangat penting untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jika kita memiliki konsep diri yang negatif, bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita, semangat kita pasti tidak ada, karena yang ada di pikiran kita itu yang negatif, bukan yang positif. Teman-teman, jadi cukup sekian pemaparan materi bimbingan klasikal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan apapun dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.